Hari ini saya akan ajarkan mengenai order block plus inducement, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi, termasuk juga dengan menggunakan order block. Sebenarnya kita kalau ngomongin order block, saya sudah bahas banyak order block, kalian bisa tonton beberapa video yang saya upload. Dan order block ini salah satu area yang mungkin paling banyak digunakan oleh para trader ya, oleh para trader untuk bisa entry dalam kondisi yang mereka harapkan. Apa maksudnya? Tentu order block itu adalah gambaran ketika adanya zona atau adanya tempat atau area ya yang mempertahankan pergerakan harga untuk tidak lebih turun atau tidak lebih naik daripada zona tersebut. Misal kita ngomong di sini, ini ada level yang selalu tertahan, tidak berhasil break, yang akhirnya ketika dia momentumnya menguat, dia melanjutkan penguatannya. Biasanya order block itu ada beberapa structure-nya teman-teman. Sideways dulu, lalu nextnya adalah candlestick yang memang momentum. Semisal kita ngomong order block di demand zone, itu dia akan ada momentum candlestick bullish. Dan ketika kita ngomongnya di supply zone, itu akan ada momentum order block dengan candlestick bearish yang signifikan. Nah, kondisi sekarang ini di sweep habis, tentu order block sebelumnya di sweep habis. Tinggal kita nunggu pembentukan barunya. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini ada order block baru yang kebentuk, tentu ya. Jadi dia up, dia drop, ketahan, langsung lanjut bullish with momentum. Apakah ini order block yang bagus? Sebenarnya belum tentu sih. Terkadang order block yang bagus itu dia terbentuk dari banyak candlestick kecil dulu sebelum nanti dia melanjutkan penguatannya atau mungkin melanjutkan penurunannya. Tapi at least on this level kita bisalah manfaatkan karena di sini kan ketahan, baru dia with another momentum. Jadi kita bisa anggap di sini ada candlestick, ada order blocknya. Kita patok ini sebagai bullish order block pertama. Artinya apa? Seandainya nanti dia nge-retest lagi area tersebut, maka yang bisa kita manfaatkan adalah long position. Nah, kita bisa memanfaatkan long position setidak-tidaknya untuk melanjutkan penguatannya yang lebih lanjut ke depan. Itu akan membantu kita. Begitu. Dan jadi teman-teman bisa ngeliat order block ini nggak hanya akan ada di area below ya, atau misalnya di bawah seperti ini. Tentu dia akan ada juga order block di area atasnya, dan tentu ini adalah salah satu area yang biasanya dimanfaatkan orang untuk entry bolak-balik saja. Dan nanti teman-teman akan jauh lebih mudah mengidentifikasi order blocknya ketika sudah digabungkan dengan materi terhadap inducement. Di sini dia nge-retest up, sudah hit, ini harusnya kita anggap aja dia hit take profit ya, karena kan sebagai contohnya kita aja. Dan teman-teman bisa melihat bahwa yang mempertahankan ini still adalah area order block. Dan kalau misalnya teman-teman lihat dia up, dia drop, ketahan, langsung bullish lagi untuk melanjutkan penguatannya. Ini adalah momentum yang diharapkan ketika kita trading di order block. Ada lagi nggak another order block area? Tentu ada. Di sini seperti yang saya bilang bahwa pergerakannya kan dia selalu tertahan up, mulai candlestick lemah, lalu dia lanjut lagi with a bullish momentum. Maka kita bisa anggap ini sebagai another order block zone. Gitu. Jadi tinggal kita manfaatkan aja area-area tersebut kalau misalnya nanti zona tersebut akan nge-retest kembali. Dan ingat, order block itu akan terus-menerus terjadi teman-teman. Kenapa ya? Karena ketika dia bullish, maka ketika dia pembentukan base, itu kita bisa anggap sebagai momen ketika mereka lagi voting. Ini mau kemana nih? Apakah kita akan lanjut rally atau kita akan lanjut drop? If dia lanjut rally, maka base tadi itu bisa dianggap sebagai area untuk pembentukan order blocknya. Nah, inducement itu apa? Inducement itu sederhana teman-teman. Semisal teman-teman melihat pergerakan market bullish, tiba-tiba marketnya ada drop di sini. Nah, ada drop di dekat-dekat sini. Terkadang kita akan masuk untuk mengambil entry buy juga. Kenapa ya? Karena tentu kita melihat di sini there's a big chances dia akan rebound untuk melanjutkan penguatannya. Kalau misalnya kita tarik berdasarkan Fibonacci retracement, kita misalnya tarik dari sini Fibonacci retracement, tarik sampai paling atas ya kan. Terkadang kita dapat area 786-nya itu jauh lebih bawahnya lagi. Tentu adalah di area order block yang valid ya. Up, drop, dan up tentu di sini adalah pembentukan base, order block yang valid, jadi kita bisa manfaatkan. Terkadang inducement itu terjadi untuk bisa memicu atau mengajak kalian entry. Jadi misalnya di sini kalian yakin dia akan entry-nya akan bullish nih karena dia akan tertahan lama up drop di sini, maka big potential dia akan bullish. Ternyata dia hajar drop signifikan. Teman-teman yang tadi sudah entry buy dengan stop loss akhirnya kena stop loss, mati akun tradingannya, selesai trade yang dijalankan. Lalu pas dia makan di bawah sini, next stepnya adalah beneran naik ke atas. Nah, ini sering banget terjadi. Jadi teman-teman nganggapnya, wah ini SL Hunter aja nih, ternyata dia ujung-ujungnya kembali bullish. Ya, apakah itu benar terjadi? Maka teman-teman let's see untuk contoh selanjutnya yang akan saya gambarkan sekarang. Kalau kita berbicara mengenai inducement,
Terkadang kita kan melihat pembentukan seperti ini ya. Seperti tadi kita tahu, oh di sini ada order block. Kita sudah belajar what is order block. Ada beberapa order block yang signifikan. Satu, lalu kita mungkin taruh di sini sebagai order block kedua dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya kita tambah dengan Fibonacci retracement, ini jauh akan membantu kita lebih dalam lagi karena kita tarik dari swing high menuju ke swing low-nya dia. Teman-teman bisa perhatikan di sini 618-nya itu dekat dengan order block yang kedua ini. Ya, 618 itu lebih dekat dengan order block yang kedua ini. Dengan zona selanjutnya kalau misalnya kita pakai 78 atau 79 kan around these places ya. Jadi kita bisa manfaatkan di sini juga untuk areanya. Tentu ini adalah area fair value gap yang memang kita nggak bahas dulu ya. Kenapa ya? Karena kan kita kan ngomonginnya inducement dengan order block. Next time kalau misalnya kita ada pembahasan seputar fair value gap yang bisa dimanfaatkan, kita juga manfaatkan. Nah, kalau misalnya kita ngeliat dari sini, kita tahu bahwa big movement atau momentumnya itu market sedang mengalami penurunan. Ya, big movement atau market yang sedang terjadi ini sedang mengalami penurunan. Namun, terkadang terjadinya inducement itu memberikan kita false trigger. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung inducement itu apa, kan inducement itu adalah di mana adanya psychological trigger. Jadi inducement ini digambarkan sebagai cara atau teknik dari si institutional trader atau dari ya smart money-nya lah untuk bisa memberikan false price movement. Gunanya buat apa? Ya gunanya buat kita yang trader-trader retail ini terpicu menangkap umpannya agar kita menempatkan trade dalam kondisi yang tidak bagus. Akhirnya kita bisa menghasilkan loss. Kalau kita ngeliat di sini kan big potential sebenarnya kalau teman-teman ngambil sell within this condition. Namun kalau misalnya kita tadi pakai Fibonacci retracement, at least the level yang memang mantap atau cocok banget buat kita entry adalah di 61.8 sampai ke 79-nya di up sini. So harapan kita adalah dia reboundnya di sekitaran sini teman-teman. Di sekitaran sini. Untuk melanjutkan penurunannya. Ini harapan kita. Jadi inducement-nya most probably akan terjadi di kisaran tengah ini. Kenapa? Ya tentu teman-teman lihat dia akan nge-retest di area order block, big movement dan big potential dia akan mengalami penurunan kembali. Nah inilah yang kita ngomong sebagai inducement. Kita lihat pergerakannya. Nah di sini dia retest, dia drop kembali. Ini untuk apa? Memberikan false trigger. Bahwa orang-orang, wah ini dia berhasil nih nahan. It means big potential dia akan mengalami drop lagi secara signifikan. Sehingga what's next? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya begini? Oh saya akan ngambil sell duluan nih. Karena menarik buat saya. Nah sekarang kita akan pencet. Teman-teman bayangkan kita ngambil sell position dalam momen ini. Kita akan ambil sell position di momen ini. Stop lossnya ya kita kan nggak mungkin stop lossnya kejauhan ya. Karena ini kan zone juga nggak lebar-lebar banget. Anggap stop lossnya adalah di area sebelumnya nih. Di fair value gap di atas ini. Kita berharap di area order block di atasnya ya. Yang mana sebenarnya area order block tersebut adalah area zone sell juga teman-teman. Tapi karena kita makan duluan, atau misalnya teman-teman begini deh, teman-teman pasang ini lebih bawahnya, ini saya turunin. Nah teman-teman anggap entry sell-nya di sini dengan stop loss-nya nggak nyampe di order block selanjutnya ya. Teman-teman taruh di atas dari OB yang kalian sudah miliki. Sehingga kalau misalnya memang dia loss, maka OB-nya kan sudah di sweep ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, berharapnya apa? Dia up lalu drop kembali. Dan kita jalankan. Dengan catatan teman-teman bilang, iya tentu saya akan masuk di sini. Kenapa? Karena ada order block di sebelah kirinya ya, dalam time frame minor. So, up, dia hajar naik kencang, makan sampai area paling atasnya. See? Inilah yang kita sebut sebagai inducement. Mengajak kita atau ada posisi di mana kita merasa, oh ini adalah big potential kita nih untuk masuk area sebagai area sell yang bisa kita manfaatkan. Ternyata dia hajar tinggi ke atas, teman-teman kena stop loss ya, mati area trade-nya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman entry di 61.8 gabungan sama 79, artinya either kalian entry di sebelah sini, stop loss di sini, atau kalian entry di atasnya lagi, stop loss-nya lebih atas tentu. Targetnya sama-sama jauh. Target pertama misal di sini, atau misalnya kembali lagi lah, at least balik lagi, teman-teman bisa perhatikan ya. At least balik lagi ke zona order block di bawahnya. Itu teman-teman akan melihat perubahan yang signifikan. Ini kita jangan terlalu jauh karena kan area 78.6-nya kan di sini aja, di fair value gap-nya. Atau misalnya di order block-nya deh, teman-teman nggak usah jauh-jauh. Misalnya teman-teman entry di order block ini dengan taruh stop loss dengan target ke bawah. Ini kan sebenarnya adalah area yang tadi kita lihat di Fibonacci 61.8-nya, big potential, dia bisa ngajar sampai 79, tapi anggap aja kita sama-sama trade basically dalam order block yang terbentuk. Ya.
Dan yang terjadi adalah dia melakukan inducement tentu di area yang tadi kalian makan. Dan sekarang apa yang terjadi? Memang sebenarnya dia bergerak sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu sell position. Namun karena kita entry-nya lebih cepat, kena stop loss kita lebih cepat, akhirnya kita termakanlah atau terbuailah dengan inducement tadi, sehingga mengalami loss. Walaupun kalau kita berhasil atau berani untuk nge-hold, ujung-ujungnya pun tetap bisa diberikan profit ya buat trading yang kita jalankan. Nah, itulah yang saya sampaikan, bahwa dalam smart money konsep, umumnya tuh memang ada yang disebut sebagai inducement. Ya, ini hanya kepercayaan aja sih, nggak bisa dibuktikan. Ya, nggak bisa dibuktikan. Kenapa? Ya tentu karena kan nggak ada yang ngaku, iya nih kami yang manipulasi datanya, nggak ada. Tetapi terkadang kita mengikuti nih retail atau institutional tradersnya ya, bahwa oh ini pergerakannya masih akan memanipulasi dulu sebelum nanti dia bergerak menurun. Nah, sedangkan setelah kita ngomong berdasarkan Fibonacci retracement, at least kita masuk atau entry dalam momen yang paling baik di 61.8. Kalau teman-teman dapat di 78 pun it's actually fine. Jadi ini kedua areanya sama-sama bisa membantu kita untuk memanfaatkan situasi. Kita tidak masuk lebih dulu walaupun memang ada order block yang ada di bawah tersebut. Ya. Jadi inilah bagaimana cara kita memanfaatkan order block plus inducement dalam trading yang kita jalankan.